Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore hari ini, kita telah terhubung dengan Andri Hardianto, analis TradePoint Futures. Halo. Ya, halo Pak Andri. Halo, selamat sore Mbak Elisa. Selamat sore Pak Andri. Pak Andri, ini kalau dilihat terkait dengan pergerakan volume perdagangan komoditas hari ini bergerak seperti apa Pak Andri? Ya, kalau untuk pergerakan harga perdagangan komoditas untuk hari ini memang masih didominasi oleh transaksi perdagangan untuk loko London ya Mbak Elisa. Dan juga gold atau emas juga masih mencatatkan volume yang cukup tinggi dibandingkan komoditas lain. Sepertinya memang pelaku pasar ini masih mencari safe haven ya Mbak Elisa dalam perdagangan di tengah pekan ini. Mengingat memang kondisi global juga belum cukup kondusif dan pandemi COVID juga masih cukup mengancam, sementara beberapa negara yang melakukan pelonggaran lockdown juga tampaknya memang ekonominya belum terlihat bisa cukup bangkit ya oleh pelaku pasar. Jadi saya pikir hal yang wajar jika pelaku pasar masih mencari aset-aset aman untuk transaksi di tengah pekan ini Mbak Elisa. Oke. Nah ini meskipun harga emas kita tahu di pekan kemarin bahkan awal pekan ini juga sempat mengalami penekanan dan kadang juga berubah dulu atau bergerak fluktuatif, tapi ini masih menjadi pilihan ya emas ini ya? Iya. Oke. Memang kalau kita lihat Mbak Elisa, silakan. Ya untuk harga emas sejak kenaikan di bulan April kemarin, sepertinya memang harga emas ini tertahan di kisaran jangka menengahnya, yaitu di harga emas global yang Mbak Elisa itu di angka 1750 dan 1680. Sementara kalau kita lihat sepekan terakhir harga emas terjebak di 1738 dan 1720. Jadi saya pikir memang seminggu terakhir pelaku pasar masih konsolidasi, cuma memang sepertinya potensi emas ke depannya kalau melihat kondisi sampai dengan kondisi saat ini, saya pikir masih cukup positif proyeksi ke depan. Mampukah emas dengan harga yang fluktuasi seperti itu menembus 1.800, Pak Andri? Iya, kalau seperti yang sudah saya katakan tadi, itu ada kisaran atau level psikologis yang saya pikir cukup kuat ya di angka 1.750 untuk harga emas global. Dan saya pikir momentum melewati 1.800 jika harga emas jangka menengah mampu melewati 1.750, momentum untuk mendekati ke 1.800 atau bahkan melewati, saya pikir juga cukup terbuka Mbak Elisa. Oke. Ini kan kita juga bisa melihat bahwa ada yang mengatakan bahwa emas ini diprediksi akan mengalami koreksi terbatas juga sebenarnya Mas Andri. Tapi Anda melihat apakah yang memang harus dilakukan? Apakah memang tadi lebih baik mengambil untung atau lebih baik tadi menyimpannya saja? Iya, ini jika investor memang lebih memilih untuk melakukan investasi jangka panjang, saya pikir menyimpan emas menjadi solusi yang terbaik ya Mbak Elisa. Cuma memang dalam sepekan ini seperti saya katakan tadi, harga emas itu terjebak dalam kisaran yang cukup sempit, yaitu di 1.738 dan 1.720. Saya pikir memang pelaku pasar untuk saat ini lebih memilih untuk transaksi jangka pendek sambil melihat apakah ada fundamental atau sentimen ke depan yang memang mampu memicu aktivitas pelaku pasar atau menarik pelaku pasar untuk kembali aktif melakukan transaksi di emas ini atau bahkan di aset-aset aman lain atau juga mungkin di aset berisiko lainnya Mbak Elisa. Oke. Nah, Mas Andri, ini kalau kita lihat harga CPO naik lebih dari 1%. Ini bagaimana pergerakannya hari ini? Apakah cukup berdampak pada harga oleh? Iya. Jadi memang harga CPO ini mengalami kenaikan karena memang sudah adanya pelonggaran atau pembelian kembali oleh India dan khususnya India Mbak Elisa ya, setelah kemarin ada India melakukan penghentian pembelian. Dan memang kenaikan harga CPO ini ditopang khususnya oleh permintaan dari India dan Pakistan. Sementara di sisi lain Mbak Elisa, justru saya lihat Olen ini masih bergeraknya masih dalam sentimen yang bearish ya. Seperti kita tahu, produsen utama Olen ini kan datang dari negara Uni Eropa, dan kita tahu Uni Eropa pada di pertengahan bulan kemarin juga masih melakukan lockdown, dan pelonggaran lockdown juga tampaknya masih belum berdampak terhadap tumbuhnya perekonomian Uni Eropa. Sehingga saya pikir untuk harga Olen memang untuk dalam pekan ini masih berada dalam tekanan Mbak Elisa dibandingkan harga CPO yang memang sudah ada permintaan dari India. Oke, berarti online ini cukup direkomendasikan atau tidak karena mengalami tekanan di pekan ini, Anda melihatnya?
Saya pikir dengan volume transaksi yang juga masih kecil ya, saya pikir memang saya tidak merekomendasikan untuk all in untuk pekan ini Mbak Elisa. Dan saya pikir justru CPO dengan adanya permintaan dari India dan stabilnya permintaan dari Pakistan, saya pikir cukup berpotensi untuk menguat dalam pekan ini. Oke, baik. Nah, ini kita beralih ke kopi dan juga kakao. Ini kalau Anda melihatnya seperti apa sih perkembangan dari kopi dan kakao ini? Mengingat bahwa ada juga perkembangan kasus COVID-19 di dalam negeri terhadap komoditas kan cukup mulai bergerak. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Iya, memang betul. Memang kondisi COVID tentu mempengaruhi psikologis pelaku pasar, baik global maupun di dalam negeri, Mbak Elisa ya. Dan untuk kopi ini, di sini saya melihat atau saya mencatat proyeksi bahwa produksi itu akan lebih besar daripada konsumsi itu masih dapat mungkin terjadi hingga akhir tahun ini, Mbak. Dan ini saya lihat dari harga ICO, harga patokan ICO rata-rata untuk bulan Maret itu turun dibandingkan dengan harga rata-rata bulan sebelumnya. Dan saya lihat di sini kemungkinan juga dari Brasil akan ada panen, Mbak, untuk periode panen di tahun ini, periode kedua, dan itu diprediksi akan mengalami kenaikan 6,6 juta kantong untuk kopi Arabica, Mbak ya. Dan saya pikir ini menjadi halangan juga untuk harga kopi untuk mengalami kenaikan. Di sisi lain seperti yang saya katakan hingga akhir tahun produksi masih bisa mengalahkan sisi konsumsi, di mana konsumsi terganggu akibat banyaknya negara yang melakukan lockdown di awal-awal tahun dan di awal kuartal 2 kemarin. Jadi saya pikir ke depan saya sarankan untuk pelaku pasar untuk wait and see dulu ya untuk kopi ini, Mbak Elisa. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan kakao? Ini kita lihat perdagangan kakao terpantau cukup cenderung minim sebenarnya. Ini apa sih penyebabnya Anda melihatnya dan bagaimana tentunya peluangnya? Ya, sebenarnya memang untuk kakao ini kurang menarik minat pelaku pasar, Mbak ya. Saya lihat dari perdagangan di pekan ini. Karena memang pelaku pasar lebih condong seperti yang saya katakan tadi, fokus ke aset-aset aman, yaitu dalam hal ini adalah emas, dan tercatat Loko London mengalami kenaikan juga transaksinya. Karena banyak negara atau banyak pelaku pasar menunggu melihat kebijakan apa yang akan diambil oleh otoritas moneter dari negara-negara ekonomi utama. Dan saya lihat kemarin The Fed juga sudah mulai menggelontorkan stimulus untuk sektor korporasi, dan itu sebenarnya membangkitkan minat pelaku pasar terhadap aset berisiko, dan saya harap kakao dan komoditas lain yang merupakan aset berisiko dapat terkerek dengan adanya stimulus yang dilakukan oleh The Fed, Mbak. Dan tetapi memang saya lihat di sini secara fundamental kakao sendiri juga untuk produksinya juga masih cukup tinggi, dan menurut data dari ICE persediaan kakao itu masih berada di angka 4,347 juta kantong di pekan kemarin, Mbak. Jadi masih cukup tinggi. Baik, terima kasih Pak Andri telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya, pemirsa. Andri Hardianto, analis Trade Point Futures.